Halo Sobat Layoff, ketemu lagi kita di Live After the Layoff. Live After the Layoff. Oke, baik. Ah, setelah sekian lama saya merancang berbagai jenis konten untuk channel YouTube ini, ternyata masih apa ya? Sebenarnya saya tuh sudah bikin banyak video ya guys. Sudah banyak video meskipun konsepnya mungkin tidak matang ya, tapi yang jelas saya sudah merekam berbagai macam video baik itu perjalanan atau review di kafe-kafe di Bogor. Beberapa kafe sudah saya kunjungi meskipun ternyata tidak semudah itu guys. Bikin konten di YouTube itu tidak mudah ternyata ya. Meskipun saya punya pengalaman sebagai clipper, ternyata itu jauh berbeda. Sebagai clipper kan kita cuman nyari video yang bagus, nyari konten yang bagus, kemudian kita klip dan sudah dapat kayak gitu kontennya. Artinya kita effortnya tipis, ternyata jauh sekali ya guys. Ternyata bikin video sendiri itu effortnya jauh lebih mungkin susah ya. Bukan susah dalam pengertian ini. Sebenarnya kalau kita cuman take video, kita rekam, kita ngomong dan sebagainya mungkin relatif mudah. Tetapi kan kita pengen ada konsep-konsep yang bagus. Seperti kalau salah satu yang gampang saja ya, baca berita. Baca berita kan awalnya ide yang mudah ya. Istilahnya ada berita. Berita kan nyari gampang. Di internet sudah banyak berita. Kita tinggal susun ulang lah skripnya menjadi konten tulisan naratif yang kalau kita bacakan jadi lebih natural, lebih gampang dipahami audiens. Tapi ternyata bagi saya membaca berita, bercerita dari membaca itu ya, membaca itu ternyata tidak mudah guys. Menjadi news anchor itu ternyata sesuatu yang sulit karena memang saya sebelumnya tidak pernah ya menjadi news anchor. Kalaupun saya ngomong itu tanpa teks, tanpa skenario, tanpa ini, jauh lebih mudah bagi saya untuk ngomong sesuatu tanpa harus membaca atau ya sesuatu lah yang apapun itu lebih mudah ketika saya nggak pegang teks, nggak pegang narasi. Itu ternyata jauh lebih mudah guys. Ya artinya apa? Artinya memang jadi news anchor itu susah ya, susah, buat saya susah. Bahkan membaca, mengartikulasi itu kan sesuatu yang memang perlu pemahaman khusus. Sementara kalau kita ngomong ngobrol kayak gini kan kita sebenarnya sudah banyak ya, kita sendiri paham lah apa yang kita omongkan, jadi sesuatu yang sudah kita kuasai. Dan saya mau sedikit update, sebenarnya ini mau sedikit update saja sih. Uh, Target awal saya kan sebenarnya bikin 100 video ya, video panjang kayak gitu. Memang sudah ada beberapa video yang saya bikin ya, selain saya mencoba kayak bikin berita pakai AI yang sudah ada hasilnya beberapa seperti itu. Ternyata itu juga sesuatu yang tidak mudah. Pertama memang fokus ya, fokusnya itu kalau orang nggak fokus biasanya memang susah sih, karena fokus saya itu sebenarnya lebih ke trading ya. Jadi untuk beberapa bulan setelah PHK ini saya memang lebih fokus untuk trading di pasar saham. Jadi memang eh, jadi itu sangat menyita waktu, menyita perhatian, dan ketika kita sudah take video jadinya kita nggak sempat edit atau olah video itu menjadi konten karena ya hari-hari kita dipenuhi dengan pikiran ataupun kegiatan untuk trading seperti itu. Dan trading itu kan menyita waktu ya, misalnya dari pagi sampai sore, belum lagi nanti malam. Biasanya saya bikin konten atau live streaming di TikTok terkait saham seperti itu. Artinya bahkan itu yang membuat saya bahkan sebagai clipper itu nggak sanggup lagi untuk bikin klip-klip kayak gitu. Jadi channel satunya lagi yang bahas yang isinya clipper kayak gitu, akhirnya tidak terhandle ya, karena saya fokusnya memang lebih ke saham. Ya kenapa kok saham ya, karena itu yang menghasilkan uang guys. Ya terus terang ya, selama saya November kan tidak bekerja, November Desember 2 bulan saya trading. Ya saya ngelihat trading jauh lebih lumayan bahkan dibandingkan jadi clipper ya. Clipper itu kan menyita waktu, belum apalagi mau jadi content creator di YouTube, itu lebih menyita waktu lagi. Menurut saya kalau kita mau uang cepat, uang instan dalam tanda kutip ya, uang instan, emang trading saham itu sesuatu yang bisa dapat cepat. Apalagi kan indeks tahun ini ya atau berapa bulan terakhir memang lagi bagus banget.
Artinya mau anggaplah mau kalau kata teman saya, beli apapun di bursa itu akan selalu untung kayak gitu, guys. Ya kayak mayoritas saham naik ya, indeksnya naik dan sebagainya meskipun ya tidak semudah itu juga. Trading kalau kita dengar ke teman-teman yang lain misalnya, trading itu tidak mudah. Bahkan untuk mereka yang sudah paham investasi saham, trading itu tidak mudah. Cuman memang bagi mereka yang asik atau istilahnya suka dengan dunia itu ya jadi menyenangkan kayak gitu, menyenangkan banget. Jadi setelah layoff, saya memang ketemu satu hal yang ternyata memang itu menyenangkan, guys. Trading itu menyenangkan. Awalnya memang saya apa istilahnya? Awalnya kan setelah saya dipecat itu di PHK atau apapun istilahnya layoff sebenarnya karena kantor media tempat saya bekerja memang sedang ada perampingan ya karena kalau asumsi apa bukan asumsi menurut mereka sedang merugi dan mereka harus memangkas karyawan meskipun kategori rugi itu mungkin agak aneh ya kenapa karena mereka bilang rugi itu di pertengahan tahun guys jadi bukan bukan kinerja 1 tahun karena kita tahu biasanya media itu ngebut revenue-nya di akhir tahun atau di akhir-akhir ya biasanya kan ada beberapa pengiklan terutama kayak BUMN atau lembaga pemerintah itu kan ngebut ngabisin anggaran di akhir tahun. Nah, itu biasanya media juga ketiban dapat iklan dari sana. Artinya sebenarnya untuk beberapa media itu sebenarnya bisa menutup. Nah, mereka memang berasumsi bahwa mereka merugi dari ya itu sudah diumumkan di triwulan pertama di perusahaan saya sudah mulai merugi, kemudian terus digaungkan dan akhirnya memang PHK atau layoff mengurangi jumlah tenaga kerja. Memang itu targetnya efisiensi dan itu memang tidak hanya terjadi di media tempat saya bekerja tapi di hampir ya mungkin hampir semua tapi tidak semua media guys. Nah, sebenarnya media adalah industri yang sedang naik daun sebenarnya ya termasuk ya saya sekarang juga lagi bikin media kayak gitu cuman kan tidak semua media terutama media-media yang kurang adaptif tidak bisa shiftingnya kurang cepat kayak gitu ya akan agak lambat kayak gitu atau media-media yang memang kaku ya dalam pengertian ini kaku bukan berarti buruk ya tapi maksudnya kayak media jurnalistik yang uh, flow dan ini ada aturannya khusus kemudian orang-orangnya juga tipe-tipe yang backgroundnya berangkat dari background orang-orang media cetak kemudian harus ke digital dan sebagainya mereka bahkan ide aja mungkin susah ya mencari ide susah sudah nyari ide susah mereka birokratis ya gitu apalagi perusahaan besar media besar biasanya lebih birokratis ya ketika anak buah punya ide dan sebagainya biasanya rata-rata nggak akan sampai ke atas dan nggak akan tereksekusi guys kecuali suara itu memang benar-benar kayak terdengar sama atasannya gitu dalam konteks ini kayak anak buah yang punya ide memang harus punya dalam tanda kutip kedekatan agar didengar karena oleh pemimpinnya atau atasannya kayak gitu even ya meskipun hidup di industri media itu kelihatan egaliter dan semuanya kayak demokratis banget ternyata di dalamnya ya tidak sedemokratis itu ya tidak tidak semua suara lantas didengar meskipun mereka dalam pekerjaannya yang menyuarakan suara orang lain kayak gitu tapi suara orang lain di bawahnya juga belum tentu semuanya didengar yaitu keterbatasan masing-masing ya nah ini sudah bulan Januari artinya sudah 2 bulan lewat ya saya sudah menikmati masa pengangguran saya selama 2 bulan rasanya menyenangkan mungkin tidak semua orang yang kena layoff atau kena PHK atau dipecat itu seberuntung saya cuman di saya memang ini menyenangkan di fase dimana saya bisa yaitu tadi karena mungkin saya bisa mendapatkan dalam tanda kutip pekerjaan baru bukan pekerjaan sebenarnya kan trading bukan bukan sesuatu kita nggak bekerja ke orang lain trading itu ya kita bekerja sendiri ya guys kita tapi disitulah menyenangkannya kenapa mungkin bagi tipe orang yang kebetulan ya cenderung introvert trading adalah pilihan terbaik untuk hidup ya ya karena kenapa trading itu kerja sendiri guys analisis sendiri
Memang kamu kadang terpengaruhi oleh orang lain dan sebagainya, oleh suara, pendapat dan sebagainya, analisis orang lain dan sebagainya. Tetapi mayoritas tetap kamu kerjakan sendiri. Meskipun kamu bukan introvert, extrovert, tetap mayoritas kamu kerjakan sendiri. Kecuali ya kita kayak ambil apa ya, ambil kelas sinyal atau apa yang ngasih tahu, oh beli ini, jual itu dan sebagainya. Mungkin itu lebih mudah bagi sebagian orang yang punya kesibukan. Tapi untuk orang yang benar-benar suka trading, suka saham atau suka investasi, mengerjakannya sendiri itu jauh lebih menyenangkan, guys. Kita melakukan analisis, kita ngeliatin data, ngeliatin pola, ngeliatin kebiasaan, stories dan sebagainya. Belajar itu semua adalah sesuatu yang menyenangkan, dan itu cocok buat kalangan introvert, karena kita bisa kerja sendiri, resikonya kita tanggung sendiri. Seneng juga, ya mungkin kita nikmati meskipun nggak semuanya sendiri juga kalau dapat, ya karena sebagai kepala keluarga otomatis kita harus mendapatkan revenue kan, dapetin cuan di saham, dan ya itu target kita. Jadi meskipun saya sudah terjun lama di saham, tapi kan dulu dalam tanda kutip agak pasif ya. Saya tidak aktif, cuman beli saham kemudian ditinggalkan aja karena saya juga bekerja. Jadi bukan ya anggaplah investor, tapi investor yang cuek kayak gitu. Investor yang ketika sahamnya mayoritas loss, ya udah dia tutup akunnya kayak gitu, nggak usah dibuka lagi gitu. Jadi tipe-tipe investor pasrah. Investor yang beli tidak paham, juga jual juga tidak ngerti. Akhirnya eh saya sadar bahwa itu salah ya, ketika harus kemudian evaluasi kebetulan juga eh, kayak saya kena PHK. Disitulah kesempatan besar bagi saya. Oke, kita shifting dari seorang pekerja kantoran, kita jadi full time trader. Meskipun kata-kata full time trader bagi saya mungkin belum cocok ya. Saya kadang tidak, ya memang setiap hari masih ngadep komputer, trading dan sebagainya. Cuman kalau kategorinya bahwa full time trader itu bisa hidup dari trading, mungkin belum ya. Karena 2 bulan ini ya, seingat saya keuntungan yang saya realisasikan dari trading itu baru sekitar 7 juta. Per hari ini sekitar 7 7 sekian lah, 7 juta, anggaplah 7 juta. Jadi 2 bulan itu saya baru merealisasikan keuntungan 7 juta. Artinya sebulan, sebenarnya fullnya tuh Desember, karena bulan November itu modal saya tuh masih kecil waktu itu. Modal saya pakai Stockbit, jadi yang saya masukkan di Stockbit itu masih kecil karena saya nunggu pesangon ya, baru keluar di sekitar akhir November. Jadi akhir November itu saya baru rutin tradingnya sekitar tanggal 20-an lah, 20-an. Jadi efektif mungkin 1 bulan ya. Desember kan juga bulan yang pendek ya untuk trading, banyak liburnya. 1 bulan, ya anggaplah 1 bulan saya biasanya 7 juta atau 5 juta. Ya saya harapannya sih bisa lebih ya, karena itu belum menutup pendapatan saya dari bekerja sebelumnya kan. Itu baru mungkin belum ada setengahnya, masih jauh. Meskipun bagi saya itu sudah sesuatu kemenangan ya guys. Kenapa? Mendapatkan segitu dalam periode yang relatif pendek dari trading itu, wah, cocok nih buat saya. Apa istilahnya? Eh kayak eureka, apa ya istilahnya? Ya intinya saya mendapatkan, ya ini semacam ini aja sih sebenarnya, semacam validasi bahwa oh saya akhirnya bisa mendapatkan uang dari trading saham. Karena ternyata memang berbeda sekali ya, trading dengan investasi itu berbeda, dan saya sudah mengalami banyak loss sebenarnya di investasi. Di investasi saham tuh banyak loss dulu ya. Dulu sebelum trading itu saya banyak loss. Kenapa ya? Karena tidak mengerti, meskipun saya backgroundnya bekerja di media ekonomi, bursa dan sebagainya. Saya juga nulis soal bursa saham, soal trading saham, soal investasi saham dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang saya tulis itu berbeda dengan apa yang harusnya dikerjakan sebagai seorang trader. Berbeda sekali, targetnya berbeda. Ketika kita nulis, misalnya kita lebih banyak nulis soal big caps, soal saham-saham besar, aksi korporasi yang
kita ngutip analis, saham ini potensial kayak gini-gini, fundamentalnya bagus dan sebagainya. Tapi itu sama sekali nggak ada gunanya guys di dunia trading. Di dunia trading jauh lebih menarik misalnya saham-saham middle caps atau yang small caps ya gitu. Karena itu yang memberikan keuntungan jauh lebih besar. Dengan volatilitas, fluktuasi harga yang lebih atraktif, tentunya di situ peluangnya kita mendapatkan revenue dari saham itu jauh lebih besar. Dan saya yakin sih bulan Januari ke depan atau ini saya akan bisa dapat lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dari 7 juta itu rata-rata sebenarnya sebagian besar saya dapatkan di akhir Desember sama awal Januari. Jadi awal-awal memang masih belajar ya, di November sama awal Desember itu saya banyak belajar. Meskipun sudah mulai trading ya, tiap hari beli jual kayak gitu. Sering kali nyesel. Jadi meskipun untung sering nyesel, misalnya beli saham A atau sama apa kayak gitu, udah dijagain nih, udah untung, udah 5% untung kan, lumayan kan, dijual, tahu nggak besoknya naik lagi dan naiknya lebih gila lagi, nyesel. Cuman ya ternyata ya gimana, uh, kadang juga ada yang nyesel karena loss juga kan. Ini ditungguin loss terus, begitu kita cut loss dia naik, harusnya untung kayak gitu. Itu sering terjadi guys. Dan memang kuncinya memang kesabaran, itu juga ternyata menjadi salah satu kunci. Jadi kesabaran kita mengelola mental ya. Tapi kesabaran itu bukan kayak kesabaran seorang investor ya. Investor yang misalnya Warren Buffett atau kita investor sabar bertahun-tahun menunggu, bukan seperti itu. Trader yang sabar itu trader yang mengambil keputusan dengan tepat menurut saya sih. Jadi momentum kapan dia masuk, kapan dia average down, dan kapan dia jual itu butuh kesabaran dalam pengertian ketepatan. Ketepatan nggak harus yang benar-benar optimal maksimal, misalnya beli di bawah jual di atas, bukan. Tetapi keuntungannya itu benar-benar lebih optimal. Itu butuh kesabaran dalam pengertian kadang kan kita gatel nih, udah untung 1 juta atau udah untung hampir 2 juta gitu di satu saham, pengen ngejual deh, kan bisa dapat 2 juta hanya dalam, kalau kita misalnya pegang 1-2 hari tapi udah dapat 2 juta kan menarik kan, lumayan kan, terus kita jual dan besoknya itu saham ternyata naik lebih tinggi lagi, atau bahkan di hari yang sama ketika kita jual dia masih lebih tinggi lagi, kadang kan nyesel. Dan artinya sebenarnya kita butuh kesabaran, karena sebenarnya kita tahu bahwa satu saham lagi menarik, volume tinggi, dan diambil oleh market makernya atau bandarnya kayak gitu. Tapi ternyata keinginan kita untuk dapat duit instan itu bisa memicu kita untuk pencet langsung sell dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang butuh kesabaran, dan itu pula yang harus terus saya pelajari sih, intinya bahwa strategi, analisis, dan kesabaran itu ya termasuk cash management ya. Jadi sering kali saya kejebak di ini, lantaran saya punya duit lumayan banyak misalnya ya, karena pesangonnya sudah lumayan bagi saya ya, bagi kelas menengah bawah. Pesangon ya lumayan sih, saya masukin di trading itu mungkin hampir, bukan nggak sama ya, hampir 200 juta kan. Itu modal yang saya impi-impikan sejak lama sebenarnya, untuk bisa trading di saham dan segitu. Tapi strategi yang saya pikirkan di awal itu tidak berguna, bukan tidak berguna, tidak saya jalankan ketika melakukan trading. Jadi kan ketika planning trading plan saya harusnya 100 juta saya pakai untuk beli, 100 juta untuk backup. Backup itu kalau misalnya harga saham yang saya beli turun, saya bisa average down agar nanti ketika naik itu lebih cepat dapat keuntungannya. Ternyata tidak. Begitu kita terjun ke saham, kita ngelihat saham 1, 2, 3, 4, 5, kita merasa punya duit, wah ini menarik, ini volume tinggi, wah kita beli ini. Dalam 1 hari 200 juta bisa beli, bukan hilang ya, buat beli semua, hampir ya tidak ada cashnya. Jadinya di akhir perdagangan, loh kok nggak ada cashnya, saya mau misalnya mau nambal satu saham lagi, mau dia lagi turun, saya average down, nggak ada duitnya. Akhirnya harus jual saham yang agak untung gitu, misalnya udah positif 1-2%, akhirnya saya jual untuk average down saham yang merah tadi.
Dan ternyata besoknya saham yang merah turun lagi dan saham yang kemarin hijau saya jual lebih naik, lebih tinggi lagi. Dan ya itu memang makanya trading plan itu penting, cuman lebih penting lagi sebenarnya kedisiplinan dalam eksekusi ya, kedisiplinan kita dalam mengawal rencana kita dan sebagainya itu di saham ternyata hal yang sangat penting. Dan mungkin kebanyakan orang yang kayak ada duit sekian ketika ngelihat saham ya langsung all in dalam pengertian yang salah. Karena all in itu sebenarnya bagus. Misalnya kita all in itu misalnya beli satu saham aja misalnya, tapi fokus di saham itu misalnya. Nah, itu all in. Tapi caranya bukan kemudian ketika punya 200 juta kemudian all in langsung dibeli sekaligus 200 juta. Tapi bertahap. Karena kan kita nggak tahu itu di bottomnya atau sudah bottom atau masih mau turun lagi gitu. Ketika kita beli misalnya 50 juta, ketika dia turun lagi kita masukin lagi 50, ketika dia turun lagi kan kita masih bisa masukin 50, atau kemudian dia udah mulai naik kita tetap masih bisa masukin 50 kayak gitu kan. Tetap all in cuman harus punya strategi manajemennya juga kayak gitu agar yang salah adalah all in semuanya dibeliin saham tapi sahamnya banyak. Nah, itu menurut saya salah. Saya sudah mengalami itu dan itu benar-benar salah. Punya 200 juta atau anggaplah punya 100 juta dibelikan ya, bahkan 100 juta ketika kamu belikan semuanya di 10 saham itu menurut saya salah. Kenapa? Ya kemudian kamu udah nggak punya cash untuk menalangi, misalnya kan dari 10 misalnya ada 5 atau 6 saham yang merah. Itu untuk naikin lagi itu kan butuh effort ya, sahamnya butuh naik itu kan kadang lebih lama daripada turun. Nah, kalau kita nggak punya cash, kita nggak bisa average down dan ketika mau naik itu lebih lama. Artinya ya kalau kita sudah sudah benar-benar ingin jadi terjun jadi trader kemudian tapi nggak ada modal kapital untuk trading harian karena gara-gara kita belikan semua modal itu dengan saham, tentunya ya kita terus mau ngapain depan laptop doang ngamatin saham yang sudah kita beli, tentunya bukan sesuatu yang jadi kurang menyenangkan. Benar, jadi kurang menyenangkan karena kita tidak, dalam tanda kutip, tidak berperang ya. Ketika kita harusnya dar nembakin 1-2 saham karena kita punya modal, ternyata kita modalnya sudah dibeliin semua, ya udah, ya kita cuma ngamatin. Itu disitulah kadang momentum untuk kenaikan harga di saham yang lain atau apa gitu hilang. Kita harus jagain 10 saham, mungkin yang sebagian besar kadang kita salah beli gitu. Ya itu sesuatu yang kecelakaan sih menurut saya. All in itu bukan konsepnya menurut saya kayak gitu agak salah karena apa, itu strateginya kurang bagus. Jadi kita analoginya kalau kita perang itu kan kita nembak ya, nembak musuh. Kita punya 10 peluru. Kalau perang sekaligus langsung 10 peluru ditembak kan habis pelurunya. Tapi kalau kita tembakin 3 peluru dulu dar. Misalnya 3 peluru nggak kena, misalnya close semua. Oke, kita bisa ada backup tembakin lagi tuh musuh yang misalnya nongol gitu atau apa gitu. Anggaplah seperti itu. Jadi kita masih punya peluru untuk ngenain musuhnya. Tapi kalau 10 langsung ditembakin dan kemudian musuhnya bisa menghindar. Setelah ini ya musuhnya nggak kalah, kita yang kalah kayak gitu. Kita cuma bisa ngeliatin, oh saham kita nyangkut kayak gitu. Kita nggak punya duit lagi buat average down kayak gitu ya. Itu yang memang harus dihindari dan banyak pelajaran sih di selama Desember ini trading. Meskipun indeksnya naik tinggi ternyata saya masih dalam tanda kutip masih kalah ya, meskipun untung-untung cuman nilai keuntungannya itu jauh dibandingkan kenaikan rata-rata di indeksnya kayak gitu, jadi tipis banget. Itulah yang kemudian harus saya perbaiki ya di trading dan itu kegiatan saya selama jadi pengangguran. Dan kayaknya meskipun saya juga udah ngelamar kerja tinggal nunggu panggilan, sudah interview tapi tinggal nunggu panggilan, tapi kayaknya sebenarnya mungkin saya mau pertimbangan juga untuk tidak melanjutkan kayak gitu. Tergantung gajinya berapa ya, tergantung tawarannya berapa. Kalau mungkin di bawah gaji ini yang sebelumnya, mungkin saya akan pertimbangan juga, nanti ngelihat situasi sih apakah mungkin saya, karena masalahnya adalah
ini rekomendasi teman saya, jadi teman saya masukin, jadi kayak agak nggak enak kayak gitu. Cuman ya daripada, maksudnya daripada karena nggak enak kemudian kita nggak enak berbulan-bulan, ya mending langsung kita ini ya, nggak ambil gitu kesempatannya. Takutnya justru kayak apa ya, karena menurut saya untuk satu aktivitas apapun itu pekerjaan, untuk kita dapatkan gain yang bagus di kerjaan, di hobi, di apapun itu, memang kita harus fokus. Dan saya pengen lebih fokus di trading aja. Untuk sementara ini fokus di trading. Untuk itu ya mungkin kontennya, mungkin konten yang saya bikin akan lebih simpel-simpel aja. Bahkan saya mungkin lebih banyak bikin short, bikin yang sesuatu yang tidak, effortnya tidak besar seperti itu. Itulah update dari target 100 video. Meskipun nggak ada target bulannya kapan selesai, tapi kan ya bikin 100 video panjang, sesuatu yang kelihatannya akan berat. Meskipun saya akan tetap lakukan ya. Itu sudah komitmen saya. Saya akan tetap bikin, dan tidak ada, ya meskipun trading jadi fokus utama saya, tapi kan ada waktu-waktu dimana saya nggak harus trading. Karena mungkin nanti setelah bagus ya, setelah pola planning, trading plan, eksekusi, dan ininya semua bagus. Karena memang saya sebenarnya sedang belajar, trading itu sedang belajar. Kalau semua sudah bagus, mungkin waktu luang saya akan jadi lebih banyak gitu. Trading nggak harus yang tiap hari mantengin gitu. Kalau untuk sekarang saya mantengin terus karena memang lagi belajar. Lagi belajar bagaimana melihat market, aktivitasnya dan sebagainya. Seperti itu menurut saya itu penting sekali untuk belajar sendiri. Meskipun di luar sana banyak kelas, banyak apa ya, kayak jual sinyal, jual analisis dan sebagainya. Saya pikir saya tetap harus melakukannya sendiri. Justru di situ letak dimana kita kayak apa ya, memupuk passionnya ya, memupuk jadi kalau kita sekedar beli analisis atau beli kelas, beli sinyal, menurut saya justru nanti bahayanya ketika mungkin sekali dua kali untung, tapi kemudian kalau loss kita kehilangan appetite, apa ya, kehilangan selera gitu. Jadi males trading lagi, nggak mau trading lagi. Jadi ketika ada peluang bagus di depan mata itu nggak keambil. Justru karena harus serunya kita belajar sendiri ya, karena kita memang kayak kita sendiri ya yang mengalami apa ya, melihat peluang kita eksekusi, apa ya, kita misalnya melihat peluang saham naik kemudian kita beli dan kita dapat menang gitu, dan ketika bisa direalisasikan ya senang sekali. Demikian teman-teman, mungkin tidak usah panjang-panjang ya dari video saya, dan saya mungkin tidak akan edit banyak-banyak di video ini ya, karena ini mungkin update aja dan untuk salah satu target. Tapi nggak mungkin 100 video saya video ngomong sendiri begini ya. Meskipun nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Cuman ini bagian dari proses pembelajaran. Termasuk di content creator itu saya juga sedang belajar. Jadi bahkan ngomong di depan, sekedar ngomong gini pun saya pun butuh belajar ya. Butuh belajar bagaimana nanti hasilnya dan sebagainya. Nanti saya akan evaluasi. Saya upload dulu, tapi tetap saya upload, saya evaluasi. Meskipun banyak juga video yang saya tag itu nggak jadi saya upload. Banyak video saya ambil, sudah ngabisin bergiga-gigabyte, nggak pernah saya upload. Ya karena saya anggap kurang. Tapi kalau kayak gitu terus kayaknya nggak ada konten nanti saya. Jadi kontennya, wah ini kurang, itu kurang, ini nggak menarik. Nah, nanti jadi nggak ada konten. Ya makanya sekarang apapun yang saya bikin, mungkin saya upload dulu deh, sambil saya tetap belajar ya, mempelajari apa kesalahan saya di ketika bikin video dan sebagainya, mana yang nggak menarik, apakah video kepanjangan, intronya nggak ada, atau intronya ada kepanjangan, atau isinya boring. Kayak gini kan boring banget ya, bagi saya aja ini boring. Tapi meskipun ya mungkin bagi beberapa orang yang punya ketertarikan yang sama atau punya interest tertentu dengan apa yang saya sampaikan, saya omongkan, mungkin jadi sedikit lebih menarik ya. Atau misalnya senasib atau lagi belajar trading karena PHK dan sebagainya, bisa.
bisa sama-sama belajar juga ya, karena ketika live di TikTok ya, banyak juga teman-teman itu yang ingin kayak buka kelas enggak, ini enggak, kayak gitu. Meskipun saya nggak berani klaim di situ bahwa saya trader yang selalu untung atau apa ya. Saya cuman di situ saya live TikTok itu sebenarnya bagian dari cara saya belajar saham ya. Jadi saya analisis kemudian saya sampaikan. Ya mungkin sebagian salah tapi sebagian juga benar ya. Apalagi di saham kayak ya tebakan kita kan cuma dua, naik apa turun kayak gitu. Dan banyak kalau nebak di era dimana indeks lagi hijau itu tebakan kita mayoritas bener. Meskipun kita nggak punya ilmu yang tinggi-tinggi banget ya soal saham, mayoritas tebakan kita kan benar guys. Oh ini besok naik, ini naik, ya mungkin naik, kenapa? Ya marketnya lagi hijau. Tapi itu justru yang perlu kita waspadai juga. Nanti ketika marketnya crash atau marketnya merah dan sebagainya, itu pasti akan jadi pelajaran lagi yang penting, mungkin jauh lebih penting daripada ketika market sedang hijau. Ya makanya saya sudah antisipasi sebenarnya. Justru saya menunggu momen itu. Kenapa? Bukan berarti saya menunggu kalah atau apa, bukan ya. Tapi saya pengen belajar di momen dimana marketnya crash, dimana marketnya lagi turun dan sebagainya. Gimana sih memanage mental, bagaimana sih manage keuangan, bagaimana memanage jual beli sahamnya, bagaimana milih sahamnya ketika marketnya sedang tidak bagus. Itu saya pengen belajar. Dan saya pikir itu nggak akan bisa saya pelajari hanya dengan baca, lihat orang dan sebagainya. Tapi harus mengalaminya, mengalami fase seperti itu. Meskipun dulu pernah mengalami fase misalnya COVID dan sebagainya, semua saham merah, akhirnya kita cut loss. Belum sempat dibelikan yang baru, marketnya udah naik. Kita takut mau masuk lagi atau sudah mengurangin karena kita takut ya, ngeluarin buat ini, ternyata marketnya naik lebih tinggi lagi setelah beberapa saat setelah COVID masuk ya gitu ya. Momentum-momentum gitu memang sebenarnya kita harus belajar sendiri. Dan itu mungkin saya menunggu, meskipun harapannya justru saya nggak akan mengalami itu. Meskipun harapannya nggak ngalami, tapi saya menunggu momen itu untuk belajar sebenarnya guys. Nah jadi panjang lagi kan. Oke teman-teman, kita cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu di konten selanjutnya tetap di channel Life After Daily Off. Sampai ketemu dan semoga teman-teman tetap semoga teman-teman mendapatkan banyak rezeki, banyak pemasukan, dan yang trading juga dapat keuntungan, dapat cuan. Yang cari kerja semoga dapat kerja, yang kena layoff, kena PHK semoga cepat mendapatkan solusi, yang masih bekerja semoga kerjaannya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya jadi lebih sejahtera, berguna buat keluarga, negara, dan bangsa. Manis sekali kesannya. Ciao.